Halo semua, jumpa lagi di Kreatif Ink. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di episode yang kelima dari seri The 13 Terror ini bercerita tentang satu keluarga yang hobinya menipu orang dengan berkedok pengobatan alternatif dan berpura-pura menjadi seorang dukun. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Terlihat seorang pria tua yang baru saja turun dari mobil. Ia mendapatkan informasi bahwa tempat yang dia datangi menjalankan praktek pengobatan alternatif dengan sebutan Abot Som atau Kakek Som. Ia lalu disambut oleh seorang gadis yang bernama Wan. Wan mempersilakan pria tua itu untuk masuk ke dalam. Di dalam, terlihat banyak sekali orang-orang yang sedang duduk. Tak lama ritual pun dimulai. Terlihat seorang pria yang sedang diobati. Wanita yang sudah dirasuki oleh Abot Som itu pun berkata bahwa pria itu dihantui oleh roh dari mendiang istrinya yang baru saja meninggal 2 hari yang lalu. Dukun wanita itu kemudian menggoreskan sebuah pisau ke punggung pria itu. Dan pria itu pun memintakan sesuatu yang berwarna hitam. Semua yang berada di dalam ruangan itu pun terkejut dan langsung memberikan hormat kepada Abot Som. Tak lama pria itu pun keluar dari rumah dan membawa sekantung obat. Malam harinya, terlihat Wan dan keluarganya sedang mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk melancarkan aksinya besok. Ternyata, Wan dan keluarganya adalah sekumpulan penipu. Dengan dalih pengobatan alternatif, ibu serta ayahnya pun mempunyai peranan masing-masing. Pasien yang datang tadi siang pun ternyata adalah orang-orang bayaran mereka. Di sekolah, Wan dikenal sebagai anak seorang dukun. Banyak teman-temannya yang meminta diramal olehnya. Yang tentu saja, semua adalah lamaran palsu. Sepulang dari sekolah, Wan bertemu dengan Cherry, kakak kelasnya. Cherry terkenal nakal. Dia memiliki gaya hidup yang bebas dan suka bergonta-ganti teman pria. Karena perutnya terasa sakit dan merasa dihantui, ia berencana untuk berobat ke tempat Wan. Wan langsung saja mengetahui penyebab dari rasa sakitnya itu, disebabkan oleh aborsi. Terlebih lagi, Wan juga pernah melihat postingan status Cherry sebelumnya. Ia lalu meminta Cherry untuk datang ke tempatnya besok. Sesampainya di rumah, Wan memberitahukan rencana kedatangan Cherry besok kepada ibunya. Ia juga memberikan semua informasi yang berhubungan dengan Cherry. Keesokan harinya, Cherry datang ditemani oleh seorang temannya. Ritual pun dimulai. Berbekal informasi yang ia terima dari Wan, ibunya pun berhasil meyakinkan Cherry. Terlebih setelah dia mengatakan bahwa Cherry telah membunuh bayinya. Ia lalu memberikan ramuan kepada Cherry dan mengatakan bahwa ramuan itu dapat menyembuhkan semua penyakit, khususnya yang disebabkan oleh roh jahat.
Keesokan harinya, Wan melihat Cherry yang muntah-muntah. Sejak hari itu, Cherry terlihat jarang ke sekolah. Dan gosip yang buruk pun mulai beredar mengenainya. ช่วงนี้ดูโทรมๆนะฉันว่านะ Sesampainya di rumah, Wan mendengar suara teriakan yang sangat keras. Ternyata, Cherry sedang melakukan pengobatan di rumahnya. Terlihat Cherry sedang dicambuk oleh ibunya dengan alasan mengusir roh jahat. พ่อปู่กำลังไล่ผีอยู่ Tak sampai di situ, punggungnya juga disuntik dengan dupa yang masih menyala. Wan hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Malam harinya, Wan pun menegur ibunya. Apakah tindakan yang dia lakukan tidak berlebihan? Ibunya lalu berkata, ia melakukan itu semata-mata agar orang-orang lebih percaya dengan pengobatannya. Lagi pula, orang-orang itu tidak benar-benar sakit. Mereka hanya tersugesti. Saat mereka merasa sehat, maka penyakitnya akan menghilang. Keesokan harinya, sewaktu Wan pulang sekolah, ia dihadang oleh Cherry. Wan, ทำไมเราถึ Yang งไม่หายสัก menanyakan ทีอ่ะ mengapa dirinya tidak juga membaik, เราทำตามที่พ่อ malah ปู่บอกทุกอย่าง semakin เลยนะเว้ย memburuk. แต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันแย่ลงอ่ะ เราไม่รู้ เฮ้ยว่าน Wan pun berusaha untuk menghindar, tapi Cherry แกเห็นเรา memohon เป็นเพื่อนปะ kepadanya. Wan sebenarnya tidak tega melihat kondisi Cherry yang terlihat semakin memburuk dan muka เรา yang จะหาย pucat. จริงๆใช่ไหม Namun ia terpaksa kembali berbohong dengan mengatakan ia akan segera sembuh. ใช่ Keesokan harinya, Cherry kembali bersekolah. Kondisinya terlihat tidak baik-baik saja. Ketika pelajaran sedang berlangsung, terdengar suara teriakan. Mereka pun berlari menuju sumber suara itu. Terlihat, Cherry tergeletak di lantai. Dengan wajah menatap Wan, dan tak lama ia pun meninggal. Setelah kejadian itu, gosip tentang Cherry yang melakukan aborsi itu beredar. เชี่ยน่ากลัวว่ะ Ketika pulang sekolah, Wan merasa ada yang mengikutinya. Ketika ia menengok ke sekitar, tidak ada siapapun yang mengikutinya. Namun, terlihat Wan diikuti oleh sosok hantu Cherry. ทำชั่วขนาด Sesampainya di rumah, terlihat orang tua Cherry yang sedang mengamuk. Mereka berniat untuk menuntut keluarga Wan atas malpraktek yang sudah dilakukannya, กูตายทั้ง sehingga merenggut nyawa anaknya. แป้งหนึ่ง Tetapi dengan liciknya, Ibu Wan malah berpura-pura kerasukan arwah Cherry. เชอรี่ เพื่อนหนูแบบเนี้ยแม่ไม่รู้สึกผิด Itu semua dilakukan untuk menenangkan keluarga Cherry. ขืนปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยเราก็ซวยหมดอะสิ Namun tiba-tiba saja, teman Cherry yang berada di dalam ruangan itu kerasukan arwah Cherry yang asli. Ia kemudian mencekik dan berusaha untuk membunuh Wan. Malam harinya, Wan mencoba meyakinkan ibunya bahwa kejadian tadi siang adalah benar kerasukan. แต่หนูว่าเขาโดนผีสิงจริงๆนะ Namun ibu menepisnya. Ia mengatakan bahwa gadis itu hanya tertekan. จะเสียเพื่อนสนิทไป Dan percayalah, hantu itu tidak ada. Itu hanyalah sugesti saja. Ibu pun meminta Wan mensugesti dirinya agar percaya di dunia ini tidak ada hantu. Dengan terpaksa, Wan pun ไม่ mengikutinya. มีอยู่จริง เก่งมากลูก Keesokan harinya, Wan pergi ke sekolah seperti biasa. เฮ้ยว่าน Lalu seorang temannya menghampirinya, แฟนเราไง memintanya จำได้ untuk ปะ membaca garis ที่เรา tangan บอกว่าจะให้ดู kekasihnya. ดวงให้อ่ะ อ๋อ Ketika sedang berpura-pura Ini melamar,
Tiba-tiba saja terdengar suara perempuan menyaut. จริงเหรอ Dan ternyata itu adalah hantu Cherry. เดี๋ยวเราขอตัวไป Wan ห้อง yang น้ำก่อนนะ ketakutan pun langsung pergi ke toilet. Dengan panik, ia lalu membasuh wajahnya serta mensugesti dirinya bahwa hantu tidak ada. Tangannya tiba-tiba saja menyentuh cairan yang sepertinya darah. Ketika ia menengok ke samping, terlihat sosok hantu Cherry yang tengah berdiri. Selama di kelas, Wan tidak dapat berkonsentrasi. Ia selalu melihat sosok hantu Cherry. อีวาน Ia pun berteriak ketakutan. Hingga pada akhirnya, ia menusuk dirinya dengan gunting. Keadaan pun semakin kacau. Wan berusaha mengeluarkan gunting ke semua orang. Pada akhirnya, dia pun dipulangkan ke rumahnya. เหมือนจะเป็นบ้าเลย Ketika di dalam rumah, Wan dibilang kerasukan oleh ibunya. เดี๋ยวข้าจะรั Wan ก pun ษา menolak semua perkataan ibunya. Wan pun dipaksa untuk mengikuti ritual penyisiran. Ketika proses berlangsung, Wan kembali melihat hantu Cherry, dan dia pun kembali berteriak histeris. Ibu lalu mencambuknya dengan rotan. Ia sebenarnya sudah tidak tega mengikuti semua. Tetapi, ibu malah melanjutkan ritual dengan menyundutkan dupa ke punggungnya. Malamnya, Wan beristirahat dengan ditemani oleh ibunya. Di sana, ibunya meminta maaf atas perlakuan ลูก tadi รู้ใช่ siang. ไหมว่าทำไมแม่ต้อง Ibunya ทำแบ juga บนั้น menjelaskan mengapa ia เข้าใจ melakukan ค่ะ itu. แม่ ดีแล้วล่ะที่ลูกเข้าใจ Ibu lalu memberikan obat yang biasa diberikan kepada para pasiennya. Dan menenangkan Wan dengan memeluknya. ไม่มีอะไรแล้วนะ Namun tiba-tiba saja ia melihat hantu Cherry yang sedang memandang ke arahnya. Di saat yang bersamaan, ibu mencengkram dan mencekik leher Wan. ไม่มีอยู่จริง Dan cerita pun selesai.